Oke, jadi kali ini kita akan, membahas soal latihan SNPT penelaran umum, penelaran kuantitatif yang bersumber dari soal-soal SAT tentang tabel dan grafik. Pertama, kita punya grafik berikut, yaitu grafik, menunjukkan jarak Merlin dari tempat kemahnya selama 3 jam. Dia berhenti selama 30 menit dalam perjalanannya untuk makan siang. Dari grafik itu, manakah di antara pilihan ini yang paling mendekati waktu dia menyelesaikan makan siang? Oke, jadi sumbu Y di sini menunjukkan jarak distance dari, tempat kemahnya, lalu ini waktunya. Nah, cara baiknya adalah berarti ketika pada jam 12.00 jaraknya masih 0 dari tempat kemah, artinya dia belum, bergerak atau dia masih tempat kemah. Dia mulai bergerak, grafik makin ke kanan, artinya dia, waktunya berjalan gitu ya. Semakin lama waktu berjalan, dia semakin apa, naik sumbu Y-nya, artinya dia semakin jauh. Nah, ada saat di mana ketika waktu berjalan, dia tidak berkurang jaraknya, dia tetap stabil. Nah, inilah daerah ini ketika Y tidak bertambah sedangkan X bertambah, inilah daerah waktu ketika Marilyn berhenti. Berhenti untuk apa? Di soal tadi dia diberitahu bahwa berhenti untuk, makan siang ya. Nah, berarti ini adalah waktu mulai dia berhenti. Nah, di sini, nah setelah nggak gerak atau nggak nambah, ini kan dia nambah lagi. Nah, ini berarti adalah apa? Waktu dia, mulai bergerak atau selesai makan siang. Kalau tertarik ke sumbu X, nah dia apa? Lebih dari satu tapi kurang dari 2. Namun kalau dilihat dari grafik dia lebih dekat ke arah 2 kan ya. Sehingga jawabannya adalah ini ya yang paling tepat, 140. Grafik di bawah menunjukkan total penjualan album musik dalam satuan juta setiap tahun dari 1997 sampai dengan 2009. Dari grafik itu, manakah deskripsi terbaik dari tren umum dalam penjualan album musik dari tahun 97 sampai dengan 2009? Yang pertama, penjualan secara umum meningkat setiap tahun dari tahun 97. Kita lihat grafiknya. Meningkat itu berarti apa? Kalau ini adalah penjualan, ini adalah waktu, maka meningkat itu dia makin ke kanan, waktu makin lama dia selalu makin naik kan. Tapi kita lihat di sini kan dia naik, lalu naiknya nggak banyak, turun konstan, lalu konstan, turun. Berarti ini jelas salah ya, karena secara umum dia nggak naik terus-terusan. Atau ada waktu dia konstan dan juga waktu dia turun. Yang kedua, penjualan secara umum menurun setiap tahun. Oke, ini juga sama ya dengan yang pertama. Bedanya dia mengklaim bahwa ini secara umum turun, ini secara umum naik. Padahal ada keduanya, ada fase naik, fase turun, dan fase stabil atau konstan penjualannya. Yang C, penjualan meningkat sampai tahun 2000, kemudian turun secara umum setelahnya. Tahun 2000 berarti ini kan dia sejak tahun 97 ya. Berarti ini tahun 97, 98, 99, 2000. Berarti di sini kan ya batasnya. Kita lihat dari sini ke sini dia ya benar naik kan. Lalu dari 2000 seterusnya dia dibilang cenderung turun, masih bisa dianggap benar. Kenapa? Karena dia kan turun. Nah, ini kan meskipun dia tetap, tapi dia kan nggak naik juga. Dia tetap bisa dianggap makin lama makin turun gitu. Jadi ini masih mungkin. Lalu yang ini, penjualan secara umum stabil dari tahun 97 sampai 2009. Nah, kalau ini juga hampir mirip dengan yang A dan B. Dia tapi klaimnya stabil. Berarti kalau dia stabil itu harusnya kalau dari awal segini 700-an, dia di akhir juga akan sama di 700-an juga. Tapi ini kan dia pernah mencapai 800 lalu hingga akhirnya mencapai angka 400-an. Berarti yang paling benar adalah yang C. Penjualan meningkat sampai tahun 2000 ini, sampai tahun ke ini, lalu dia cenderung turun. Pada suatu survei, 607 ahli bedah umum atau general surgeon dan ahli bedah orthopedic surgeon menunjukkan aktivitas profesional utama mereka. Jadi hasil dari survei tersebut disajikan dalam tabel di atas.
Jika salah satu ahli bedah dipilih secara acak, manakah di antara pilihan berikut yang paling mendekati nilai probabilitas terpilih ahli bedah ortopedik yang aktivitas profesional adalah meneliti? Jadi ada 2 jenis dokter ahli bedah, ada yang umum, ada yang spesialis ortopedik. Lalu dari kedua kelompok itu mereka juga punya 2 kelompok aktivitas secara garis besar. Ada yang mengajar atau meneliti atau teaching, ada yang meneliti atau research. Nah, di sini kita ditanyakan tentang probabilitas. Berarti ya kita kembali ke konsep dasar dari peluang atau probabilitas. Di mana peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya semestanya. Kita lihat sekarang kita tentukan mana NS, mana NA-nya. Peluang terpilihnya ahli bedah ortopedik yang aktivitas profesionalnya meneliti. Berarti NA-nya ahli bedah ortopedik yang meneliti. Ini kan ya. Ini adalah NA-nya. Lalu NS-nya, jika salah satu ahli bedah dipilih secara acak, berarti ahli bedah kan semua, berarti total semuanya, yaitu ini kan ya. Sehingga nilai NA per NS-nya adalah 74 per 607 kan ya. Atau kalau kita hitung desimalnya, dia kurang lebih adalah 74 dibagi. Dia 0,1219 atau 0,122 yang A. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang soal-soal pelatihan penalaran matematika SNBT 2023. Kita sekarang sudah masuk ke set kelima. Oke, di sini ada sebuah diagram grafik garis. Sumbu X menunjukkan tahun, sumbu Y menunjukkan jumlah film 3D yang dirilis atau diluncurkan. Pertanyaannya adalah, berdasar grafik di atas, pada rentang tahun berapa terjadi perubahan terbesar dalam jumlah perilisan film 3D? Kata kuncinya adalah ini ya, perubahan terbesar. Nah, kita tinggal lihat aja. Yang pertama, dari tahun 2003 sampai 2004. Di sini kan dia karena ini kita agak sulit kalau kita mau melihat nilai eksak dari penjualan setiap tahunnya. Untuk perubahan kita bisa gunakan konsep gradien pada garis lurus, di mana konsep gradien ini adalah M sama dengan apa? Delta Y per delta X, atau kadang bisa disebut apa? Kemiringan kan ya. Nah, makin besar kemiringan ini bisa juga dihubungkan dengan perubahan atau laju perubahan. Nah, makin besar perubahan, maka M-nya itu, gradien ini menunjukkan perubahan. Nah, perubahan ini kalau M besar, maka perubahan juga besar. Sehingga di sini kita tinggal cari aja, dari 4 rentang tahun ini manakah yang gradiennya paling besar. Kalau kita lihat, gradien yang besar itu dia ditunjukkan dengan garis yang apa? Curam ya. Berarti 2003 sama 2004 dia cenderung landai, bahkan hampir tidak berubah. 2008 ke 2009 ya dia cukup curam. 2009 ke 2010 dia lebih landai kalau kita bandingkan dengan 2008 2009. Nah, 2010 dan 2011 ini dia paling curam. Sehingga dia gradiennya paling besar, sehingga yang paling besar perubahannya terjadi pada tahun 2010 sampai 2011. Informasi berikut untuk pertanyaan nomor 7 dan 8. Pada suatu pagi, Miss Simon berkendara dari rumahnya ke kantor selama 24 menit. Berapakah kecepatan rata-rata dalam mile per jam selama perjalanannya itu? Nah, jadi perjalanan dari Miss Simon ini adalah ada 3 bagian. 1, masuk dari rumah, masuk pintu tol.
Dari masuk pintu tol sampai keluar tol, lalu dari tol sampai menuju kantor. Berarti jarak totalnya atau S-nya adalah berapa? 0,6, 15,4, 1,4 atau berapa? Ini kan 2, berarti 17,4 mile. Berarti kecepatannya bisa kita cari kan dengan cara apa? S per T. Atau 17,4. Nah, T-nya kan apa? Menit kan. Kita maunya satuan per jam. Berarti menit kita jadikan jam, yaitu apa? Kita bagi dengan 60. Atau didapat 17,4 kita bagi 24, 0,725 kita kali 60, dia adalah 43,5 mile per hour atau mile per jam. Nah, yang paling mendekati adalah 43. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 43 mile per jam. Nomor 8. Jika Miss Simon memulai perjalanannya pada jam setengah 7 atau 6.30, dia berkendara dengan kecepatan rata-ratanya tanpa macet untuk setiap rute perjalanannya. Jika dia mulai pada jam 7, maka lama perjalanannya dari masuk pintu tol menuju pintu keluar tol meningkat sebesar 33% karena macet. Namun, untuk dua rute lainnya tidak berubah. Dari tabel di atas, berapa selisih waktu dalam menit perjalanan kerja paginya jika dia berangkat jam 7 dibanding berangkat jam 6.30. Oke, berarti apa? Yang berubah kan cuma ini, yang kedua aja, rute kedua atau dari pintu masuk hingga pintu keluar tol. Nah, pertama berarti kita cari tahu dulu apa? Waktu awalnya tanpa macet. Berarti apa? T adalah S per V kan ya? Atau S-nya adalah 15,4 per 50. Atau didapat 0,308. Ini kan apa? Jam kan ya? Kita jadiin menit. Berarti kita kali 60. Tapi dapat 18,48 menit. Nah, kalau macet, dia kan bertambah apa? 33% kan ya. Berarti T macet atau T adalah T0 ditambah 33% kali T0 kan ya. Atau dapat apa? 18,48 ditambah 0,33 dikali 18,48. Atau ini 18,48 ditambah 6,09. Nah, waktu bertambahnya kan ini, awalnya kan ini. Berarti selisihnya adalah ini kan. Ini kan yang selisihnya. Tambah waktunya adalah 6,09 menit. Atau kalau kita bulatkan menjadi 6 menit kan ya. Jadi selisihnya adalah dalam 1 menit terdekat jika dia berangkat dari jam 7 atau dia berangkat dari jam 6.30 adalah 6 menit. Tabel di atas menunjukkan distribusi usia dan jenis kelamin 25 orang yang ikut kontes. Jika pemenang kontes dipilih secara acak, berapakah probabilitas bahwa pemenangnya perempuan di bawah 40 tahun atau laki-laki 40 tahun atau lebih? Konsep dasar peluang sebuah kejadian adalah banyak kejadian yang kita inginkan dengan banyak kejadian seluruhnya atau NS. Total seluruhnya adalah NS-nya ini 25 ya, atau semua peserta. Kan yang berpeluang menang semua peserta. Lalu NA-nya apa? Perempuan di bawah 40 tahun. Yang ini. Atau laki-laki 40 tahun atau lebih. Yang ini. Berarti 8 tambah 2 atau 10. Jadi jawabannya adalah 10 per 25 atau yang B. Nomor 8. Michael berenang sejauh 2000 yard setiap hari selama 18 hari. Diagram pencar atau ini scatter plot ya. Menunjukkan waktu berenangnya dan detak jantungnya setelah berenang. Jadi titik-titik ini adalah datanya. Jadi
Misal ketika dia berenang selama ini 35 berapa ini ya? 35,75 berarti ya. Menit detak jantungnya segini. Ini yang titik adalah data aslinya. Data asli. Lalu ini adalah yang disebut garis tren atau line of best fit atau bisa disebut juga trend line. Ini adalah apa ya? Perkiraan atau garis yang paling mendekati dari pola dari data aslinya. Sekarang pertanyaannya adalah untuk renang dengan waktu 34 menit, berapa selisih detak jantung asli Michael dibanding detak jantung yang diprediksi oleh garis tren? Berarti kita tarik dari titik X34. Didapat di sini ya. Atau sekitar ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti setiap baris mewakili 2 ya. Berarti ini adalah 148. Nah, itu adalah detak jantung aslinya. Yang asli 148. Sementara diprediksi oleh garis tren adalah lebih ke atas alias dia prediksi 150. Jadi selisihnya adalah berapa? 2. Jadi selisih detak jantungnya adalah 2.